Assalamualaikum sahabat pintar Ine, saya dengan Dokter Ine. Kali ini saya akan mengutarakan trik bagaimana stroke supaya bisa cepat berjalan. Nah, nanti skill saya di belakang ya, bagaimana dengan gerakannya dan titik akupunktur. Nah, sekarang kita tadabbur dulu surat Yasin ayat 80. Di sana dikatakan allazi ja'alalakum syajarul akhdar, yang dimana Allah menjadikan untuk kalian itu tanaman hijau. Nah, sekarang apa sih guna tanaman hijau? Tanaman hijau itu kalau yang banyak, biasanya kalau kita lihat di hutan-hutan, itu farmasi Allah luar biasa di sana ya. Jadi obat-obatan yang Allah ciptakan memang untuk manusia. Nah, di sana juga hutan itu gunanya juga untuk mendapatkan sumber alam. Jadi sumber alam yang ada di bumi berupa batu bara, berupa logam-logam ya. Kemudian minyak dan gas bumi itu semuanya juga dari sumber tanaman hijau. Jadi maha dahsyat ya. Allah tuh menciptakan semua itu untuk manusia. Nah, gimana tanaman hijau itu supaya bagus? Nah, kalau supaya bagus berarti dia harus kena matahari. Nah, matahari itulah gunanya untuk fotosintesis, ya kan? Nah, paling bagus adalah tanaman hijau yang kaya akan klorofil. Nah, kita juga ya bagus untuk memakan tanaman hijau yang kaya akan klorofil. Nah, contohnya kayak brokoli ya. Kemudian kayak bayam. Makanya kenapa Popeye itu ya kuat banget makan bayam ya. Nah, atau emang katuk juga bisa untuk ASI ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren apa? Sekarang yang lagi ngetren adalah kelor. Kelor itu superfood ya. Jadi dia bisa pengganti susu ya, kekuatan. Jadi orang stroke harus dengan kekuatan, harus dengan tenaga ekstra ya. Dari itu harus dengan yang disinari matahari, kemudian tanaman-tanaman hijau itu bagus banget ya. Untuk kelor gimana cara minumnya? Bisa di jus ya, jadi diambil aja airnya kemudian atau dengan kita seduh kalau kita bikin sayur bening bayam gitu, kita bisa dengan ganti kelor, atau kita kelor juga bisa pakai yang seduh atau pakai yang ekstrak ya, juga bagus ya untuk kapsul-kapsul. Nah, si orang stroke juga harus dikasih seperti itu ya. Energi kekuatan ya. Selainnya juga kita harus minum madu, makan semua yang sifatnya adalah untuk stamina ya. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang saya untuk utarakan caranya ya untuk orang stroke. Caranya kita harus bermandikan matahari ya. Kita orang yang sehat maupun orang yang sakit stroke harus dijemur. Minimal 15 sampai 20 menit kita berjemur di matahari seperti ini. Kan nggak enak, kita nggak usah bayar ya. Dan kalau tanaman-tanaman juga lebih banyak matahari, dia lebih banyak buahnya, lebih bagus ya. Seperti juga dilihat di surat Yasin ayat 35 ya, dimana kita bisa memanfaatkan buah-buahnya untuk kita makan. Afala yashkurun kata Allah, yaitu kenapa kita tidak bersyukur? Karena lihat aja kita matahari di Indonesia ini kaya, kita nggak usah bayar ya. Nah, orang stroke harus dijemur. Pertama kita harus minum tadi ya suplemen-suplemen yang sifatnya zat hijau daun klorofil yang tinggi ya. Tadi kelor bisa dijadikan contoh. Dan kedua adalah dengan berjemur 15 sampai 20 menit di matahari yang kira-kira jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Kalau jam 10 pagi ke sana saya rasa lebih panas ya. Jadi antara jam 8 sampai jam 10. Boleh pakai SPF yang pelindung matahari, boleh ya, supaya nggak terbakar. Nah, gimana sih caranya? Untuk orang-orang stroke yang masih bisa berdiri walaupun dia nggak bisa berjalan, boleh pakai kruk atau pakai tongkat. Pertama dia harus didudukin dulu sama kita ya. Kemudian dia ini di bawah matahari ya. Kemudian dia berdiri ya kan. Kalau dia udah capek, dia duduk lagi ya. Kemudian untuk stroke terus aja begitu dilakukan 15 sampai 20 menit. Kemudian bisa berdiri lagi ya. Kemudian bisa duduk lagi. Ya, itu adalah untuk menguatkan kaki dan untuk menguatkan seluruh tulang-tulang. Kenapa kita perlu matahari? Kalau orang adalah untuk pembentukan vitamin D. Jadi bagus untuk tulang, bagus untuk otot. Kalau orang stroke tulangnya nggak dilatih, dia bisa kontraktur. Tapi kalau ototnya nggak dilatih, dia bisa atrofi, mengecil. Jadi ini hati-hati. Semuanya harus kita latih dengan tadi tanaman hijau dan matahari sebagai sumber energi paling besar. Kemudian kita lihat kalau orang-orang stroke yang tidak bisa ini anggap aja orang stroke ya, yang nggak bisa bangun, kita matanya kita lindungi ya. Kemudian kita ambil titik cusangli, yaitu di bawah lutut ya, jari di bawah lutut sebelah luar. Di situ ada titik ST3
ST36, kemudian di sini kita pencet ST36-nya, kemudian kita tekuk kakinya ya untuk orang stroke, kemudian kita putar ya, boleh putar ke kiri, boleh putar ke kanan, kemudian kita luruskan lagi. Yang nggak stroke boleh ya, itu untuk keseimbangan ya. Jadi kita putar juga, kemudian kita balikan lagi, itu 15 sampai 20 menit tiap hari ya. Kemudian untuk tangan gimana? Untuk tangan kita ambil RI15 di ujung sini ya, kemudian ada titik, kita angkat ke atas tangannya ya, kemudian kita ke kanan. Jadi begitu kita tekan ini, kita tarik ke atas, kemudian ke kanan, baru kita balikin lagi. Nah, tangan yang ini kita balikin. Gunanya ini untuk supaya berputar ya, jadi supaya si tangannya orang stroke ini terlatih ya, atau kita juga boleh begini-begini supaya terlatih. Begitu aja saran dari saya. Terima kasih.